Halo, kembali lagi di channel Obsesi, obrolan seputar bahasa Indonesia. Wah, kira-kira kali ini Obsesi mau bahas apa ya? Penasaran? Yuk, tonton terus ya videonya. Sobat Obsesi, pernah gak sih sudah membeli suatu barang tapi tidak tahu cara menggunakannya? Atau pernah gak sih Sobat Obsesi ketika akan memasak sesuatu tapi bingung bagaimana langkah-langkahnya? Itu tandanya Sobat Obsesi membutuhkan teks prosedur. Wah, teks prosedur? Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Nah, langkah tersebut dapat berupa melakukan kegiatan atau membuat sesuatu yang disajikan dengan urutan-urutan tertentu. Lalu, apa saja ya ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama, ada tujuan kegiatan yang dibahas. Yang kedua, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Yang ketiga, ada langkah-langkah atau proses. Yang keempat, ada aturan yang harus dipatuhi dalam proses. Dan yang kelima adalah memuat kalimat perintah yang lugas. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur protokol. Teks protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Contohnya, cara membuat telur dadar. Yang kedua, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara menghidupkan televisi. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah. Langkah-langkahnya pun berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Contohnya, cara membuat surat tanah. Kemudian, untuk struktur teks prosedur, yang pertama ada judul, yang kedua pengantar, yang ketiga prosedur, yang keempat alat dan bahan atau persyaratan, dan yang kelima penutup. Lalu, apa saja kaidah kebahasaan teks prosedur? Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah imperatif. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Selanjutnya, menggunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai, contohnya 500 gram daging sapi, dan yang terakhir adalah menggunakan verba material dan tingkah laku. Contohnya, seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh teks prosedur cara membuat telur mata sapi. Telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Dinamakan telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya yang masih utuh di tengah. Berikut ini adalah cara sederhana membuat telur mata sapi. Alat dan bahan: telur, minyak, wajan, sudip, garam secukupnya. Langkah pembuatan: panaskan minyak dalam wajan, pecahkan telur di atas wajan dan beri sedikit garam, balik telur hingga kedua sisi matang. Setelah matang, angkat telur dan tiriskan, telur pun siap dihidangkan. Nah, itu dia Sobat Obsesi, sedikit pembahasan tentang teks prosedur. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.